Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya Destia, pengajar praktik angkatan 11 PWP GP Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini izinkan saya memandu kegiatan Lokakarya 1 di SMA Negeri 1 Batam dengan tema pengembangan komunitas praktisi. Yang kami hormati Bapak Host Ali Ramadan selaku penanggung jawab Lokakarya 1 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Bapak Ibu tim dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Riau, Lagu Indonesia Raya beserta Mas Guru Penggerak. Acara selanjutnya doa, dilanjutkan dengan sambutan, dan acara yang terakhir di kegiatan ini adalah penutup. Bapak Ibu, Aku di sana aku berdiri dan dipadu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari sama-sama kita mengangkat tangan, menundukkan kepala. Dan untuk yang muslim akan kami pimpin dan yang muslim menyesuaikan. Sunnah khusus atau pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita
dan tujuan tertentu Bapak dan Ibu. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan hari ini, kita meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan suami gitu kan, nggak ada makna ya. Tersebut itu sudah benar, mendidik, mengajar itu sudah tepat gitu. Ini kita sedang mau melakukan perubahan paradigma. Ini besar Ibu ya. Kurikulum Merdeka itu merubah paradigma, mindset guru, pendidik yang tadinya dari teacher learning center menjadi student learning center. Ya, tolong diperhatikan perubahan paradigma ini. Ya, dulu guru adalah pusat pembelajaran. Apa dan Ibu? Bapak dan Ibu? Pusat pembelajaran. Semua tanya ada guru. Ya, hari ini terjadi pergeseran paradigma menuju ke student learning center, berpusat kepada Murid. peserta ini atau murid. Ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. Mana yang mau terdifferensiasi? Oh ini karakternya unik, dia orang yang spasial, oh dia matematisnya bagus. Tidak ada siswa yang tidak ada siswa yang malas. Tolong diperhatikan. Yang ada adalah siswa yang tergerak, tidak termotivasi. Tugas seorang guru adalah menggerakkan, memotivasi, menginspirasi. Ya. Bisa kita sebagai guru memiliki power, kekuasaan untuk menggerakkan seseorang. Ya. Menggerakkan konsistensi, kedua fokus, yang ketiga disiplin. Tiga hal ini tolong dicatat, betul-betul diingat. Mudah-mudahan kita semua lulus dalam pendidikan program terbaik. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlibur ke Batam naik kapal selam. Singkatnya di dermaga pelayan. Assalamualaikum kata pembuka salam. Kolaborasi kunci sukses untuk proses merdeka belajar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu akan menjadi salah satu calon pemimpin pembelajaran. Ya, nah ini program pendidikan guru penggerak ini sedang naik daun karena ini yang menjadi program andalan dari Mas Menteri ya, Mas Menteri Anwar Makarim. Ini yang menjadi program yang dibuat untuk bagaimana memasarkan generasi emas Indonesia 2045. Nah ini juga program yang akan terus berjalan walaupun nanti akan berganti pemerintahan, nanti akan bisa ganti menteri juga. Tapi insya Allah mungkin tahun depan tetap akan berjalan. Walaupun mungkin nanti mungkin namanya apa, ganti nama atau ganti program. Yang jelas ini adalah salah satu program yang memang benar-benar terasa sekali. Kemungkinan minggu depan sudah nanti ini teotik ya. Jadi Bapak Ibu sebagai besar sudah banyak mengetahui di media sosial maupun di sebenarnya belum resmi ya, ini
progres lingkungannya nanti akan disampaikan secara langsung oleh Bu Dirjen Prof. Nurul melalui IG Live biasanya beliau akan menyampaikan. Jadi bagi guru yang belum memiliki sertifikat PPG atau belum mengikuti program PPG guru, nanti untuk tahun ini akan dihabiskan, maksudnya akan di dalam jumlah yang banyak, sebanyak sekitar 600 ribuan guru seluruh Indonesia. Namun untuk beberapa bulan ini masih piloting sebanyak 60.000. Nanti yang terpilih tidak semua guru akan tergunakan sertifikat disiplin, ini hanya berupa uji coba. Kemudian nanti akan dilihat seperti apa. Misalkan ini berhasil di piloting ini akan dilanjutkan ke guru yang belum terundang. Mungkin Bapak Ibu di sini sebagai dosen atau sebenarnya banyak yang Bapak Ibu tunggu di minggu depan untuk dari pengumuman resmi dari Ibu Dirjen. Mungkin demikian dari saya. Mungkin dengan izin Bapak Ibu semua, Bapak Ibu PT dan Pak Host, kami buka kegiatan lokal karya 1 program pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini dengan tema pengembangan komunitas praktisi. Kami buka secara resmi dengan mengucapkan bismillah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga. Tangannya digempar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Maaf atas mungkin sedikit menunggu karena memang sarana LCD ini menunggu pihak dari sekolah tidak bisa kita ambil, jadi harus menunggu. Jadi mohon dimaafkan. dalam seorang guru penggerak, di mana nilai hanya sebatas
atas nilai jika dia tidak ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah nilai berpihak pada murid. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai di mana dia harus bisa segala apa yang dilakukan, baik itu untuk pelajaran maupun segala kegiatan di komunitas pendidikan tempat dia berada, haruslah terlihat pada murid, menyusun pembelajaran, menciptakan lingkungan yang kondusif yang berpihak pada murid. Lalu yang kedua adalah nilai kolaboratif. Seorang guru penggerak harus bisa berkolaborasi dengan segala aspek yang ada di komunitas tempat dia berada untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi saya di sini akan berkesempatan untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami dari kelas 11 32 dengan PT-nya Bapak Heri Hernanto. Baik, di sini kami membahas tentang peran guru penggerak. Itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi seorang guru penggerak itu harus mampu memfasilitasi, mendorong kepemimpinan, baik itu bukan memimpin sekolah ya, tetapi mendorong kepemimpinan dalam lingkungan kelas yang paling kecil, lingkungan kelas saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendorong kolaborasi. Jadi seorang guru penggerak itu harus mampu mendorong kolaborasi, mengajak atau bisa juga berbagi praktik baik di lingkungan sekolahnya, mengajak murid atau mengajarkan guru dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggerakkan komunitas praktisi. Kita diberikan tugas untuk diskusi tentang kompetensi guru penggerak. Nah, di depan sudah kami tuliskan dalam bentuk poster bahwa kompetensi guru penggerak itu ada 4. Nah, cuma kami sedikit agak memperluas sebenarnya. Yang di depan ini sedikit tentang kompetensi guru secara umum, kemudian juga nanti kami akan mencoba menjelaskan kompetensi guru penggerak yang lebih spesifik lagi. Nah, untuk kompetensi umumnya, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sama sosial. Di mana kompetensi pedagogik itu meliputi kemampuan untuk menganalisa karakteristik peserta didik, kemudian mengembangkan kurikulum, melakukan penilaian dan Bapak Ibu hadapi selama 1 bulan kita mengikuti program guru penggerak ini. Guru saya mungkin bisa membagikan posisinya dulu. Saya tanda tangan. 1 meja boleh ya? Boleh yang kuning, hijau, dan biru. Ya, yang kuning. Yang pertama Pak. Kuning. Oke, CGP menyala di mana-mana ya. Menyala CGP. Luar biasa. Jadi memang ya, seperti tadi Bapak Pak Agus saya sampaikan bahwa memang CGP ini lagi pendidikan guru penggerak lagi booming ya. Jadi berbahagialah, bersyukurlah buat kita semua, mungkin bagi kami yang sudah lulus guru penggerak, Bapak Ibu CGP yang dipercayakan oleh pihak sekolah, para rekan guru maupun kepala sekolah untuk hal-hal yang seperti modul
bersinar bagi sekeliling kita, terutama mungkin peserta didik kita. Karena kita juga dipersiapkan di sini kan bagaimana supaya kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada seluruh. Baik, yang terakhir mungkin permasalahan terkait dengan korban. Saya persilakan kelompok 3. Makasih buat kesempatannya Bu. Izin Bu Susi. Ya. Ini pertama Bu keresahan mengikuti CGP dulu ya. Mohon maaf Bu Susi, kemarin memang ketika pendampingan saya sudah merasa yakin bisa mengikuti pendidikan CGP dengan maksimal. Tapi seiring berjalannya waktu, kebetulan saya juga ikut pelayanan di gereja, aktif di kegiatan organisasi sosial. Jadi saya merasakan belakangan ini pelayanan saya tidak bisa maksimal. Sementara pelayanan yang saya buat di gereja juga butuh persiapan. Ditambah lagi hari Rabu rencana istri mau operasi, mau melahirkan. Jadi memang butuh pembagian waktu yang ekstra supaya bisa dikerjakan dengan baik karena semuanya sama-sama penting. Nah, jadi itu yang menjadi keresahan bagi saya. Jadi sekali lagi mohon maaf Bu, kalau kemarin nanti Ibu sudah merasa senang dengan apa yang saya sampaikan sama Ibu, tapi hari ini muncul kembali, saya mohon maaf. Nah, yang kedua, kalau di sekolah kami kan Kombel sudah berjalan, cuma tadi yang menjadi kendala, saya khawatir Kombelnya tidak berjalan dengan maksimal, ya, tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tapi ada juga tadi rekan kami Bu Eli yang di sekolahnya Eli Kombel belum terbentuk. Nah, ini meminta arahan dari Bapak Ibu PP, tentu ajarnya apa yang bisa dilakukan Bu Eli, nah, apa langkah-langkah yang harus dijalankan dalam membentuk Kombel ini. Nah, mungkin itu keresahan maupun pertanyaan dari kami Bu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa banyak kegiatan yang bisa berjalan sekaligus ya. Ditambah dengan istri yang harus mau melahirkan, itu luar biasa Pak ya. Jadi artinya di kegiatan guru penggerak ini memang kita harus bisa membagi waktu sebisa mungkin dan memprioritaskan mana yang lebih dulu. Makanya diharapkan kita punya catatan-catatan ya Pak ya, karena semua penting. Tapi mana yang dulu kita prioritaskan mungkin sesuai dengan deadline-nya. Tapi mudah-mudahan setiap tagihan, setiap tugas yang diberikan oleh pasien di dalam LMS itu kita kerjakan jangan menjelang bebannya. Tapi nanti seperti tadi Bapak Simon mengatakan, bagaimana semua tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan oleh masyarakat, oleh sekolah, oleh kementerian itu bisa berjalan dengan baik maksimal semua. Kita bisa memenangkan semua kegiatan itu dengan hasil yang diinginkan. Ya Bapak Ibu. Jadi tetap semangat karena saya juga sama persis dengan Bapak Simamoro ya. Saya juga ini curhat sedikit. Di rumah juga saya punya tanggung jawab double. Suami yang jauh, saya semua merangkap semua pekerjaan ayah karena suami dan istri, karena suami saya jauh berlayar. Sekali beberapa bulan baru ketemu pulang. Jadi harusnya tanggung jawab Bapak saya Mbak. Tapi bagaimana tadi itu tergantung dari motivasi kita, niat kita. Kalau kita memang dengan ikhlas ya, pasti semua dikasih kemudahan bagi kita. Saya juga Pak mengalami, saya sendiri juga khotbah. Jadi ya seperti teman mau khotbah lagi Jum persiapan khotbah itu ya. Tapi bagaimana kita semua bisa berjalan beriringan, bisa semua berhasil itu aja. Tapi saya dengan percaya Bapak Ibu hebat kita di sini bisa melalui semua tantangan itu. Apakah waktu, ya, apakah tuntutan di keluarga, tanggung jawab kita, saya yakin semua kita bisa lalui dengan hasil yang maksimal kalau kita niatnya baik, niatnya ikhlas. Benar Bapak Ibu? Benar. Semoga jangan ada nanti yang untuk di tengah jalan. Kalau bisa seperti yang saya sampaikan, hasil yang maksimal kita menuju
terukur, terarah. Jadi ada seperti panduan dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan harian. Dan mungkin itu aja Bu dari saya. Dari Bang Toto, terima kasih. Luar biasa ya. Menyampaikan hasil diskusi kami tentang solusi mengenai apa tadi Bu, komunitas belajar antara yang sudah ada tapi tidak berjalan dan yang belum ada. Sebenarnya Bu, sebenarnya itu tadi masalah kami semua. Jadi kami sudah punya masalah, disuruh langsung cari solusi. Jadi alhamdulillah ini masih berjalan untuk kami. Solusi dalam pembentukan Kombel yang pertama ya, saya baru tahu kalau Kombel itu komunitas belajar yang ada di lingkup sekolah kita. Sedangkan kami sudah jalannya tapi tergugus. Nah ternyata tadi teman-teman juga kita organisasi sama-sama. Itu adalah yang pertama tetap kita laksanakan koordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kemudian di dalam koordinasi tersebut kita sampaikan bahwa tujuan komunitas ini sangat penting dibentuk dan harus dilaksanakan supaya dapat meningkatkan mutu kita semua di dalam sekolah tersebut. Kemudian setelah sosialisasi tersampaikan, dengan hal terbaru yang sudah disampaikan, semuanya kita menyusun struktur organisasi supaya kegiatannya berjalan dengan jelas dan semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Setelah itu yang pasti jadwalnya, jadwalnya itu juga disusun dengan jelas supaya tidak ada alasan lagi mau duluan saya mau urus itu urus ini, karena jadwalnya sudah ada jauh-jauh. Itu kalau belum terbentuk. Kemudian yang sudah terbentuk tetapi tidak jalan, tetap yang pertama kita koordinasi sama kepala sekolah. Untuk mengembangkan komunikasinya. Kemudian Ibu Rita ini berkoordinasi dengan kepala sekolah, sehingga kepala sekolah ingin berkolaborasi bersama untuk berbagi. Jadi ada berkolaborasi dalam bentuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kolaborasi ini juga dilakukan dengan berbagai strategi. Jadi dalam berbagi praktik ini kita harus istilahnya idenya harus berkembang, harus bagaimana menarik komunitas ini sehingga guru-guru yang ada di situ tertarik untuk belajar atau berbagi di Kombel tersebut. Metode ceramah saja ya, jadi sehingga mungkin peserta didik merasa bosan dan tidak termotivasi. Yang kedua, terdapat ketimpangan antara kelompok murid yang cemerlang, yang biasa-biasa saja, dan yang masih tertinggal jauh pengetahuannya. Yang kedua, permasalahan yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan masih berpusat kepada guru. Yang berikut, kurangnya kesadaran atau belum termotivasi dalam melakukan pengembangan diri. Nah, di sana ceritanya tadi saya boleh menyimak, gurunya mengikuti pengembangan diri kalau diarahkan oleh kepala sekolah. Kalau itu menjadi tuntutan, artinya belum ada motivasi intrinsik dari si guru tadi untuk
meningkatkan kompetensi dirinya sendiri. Nah kemudian dari cerita itu kami juga menemukan beberapa solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nona. Yang pertama, di sana terlihat dengan hasil yang diperoleh oleh si Ibu Nona tadi, pada akhirnya dia melakukan refleksi. Jadi ini juga menjadi pesan bagi kita Bapak Ibu, bagi saya pribadi, ya sangat penting untuk melakukan refleksi untuk setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Kemudian yang kedua, Ibu Nona juga masih di sana memiliki komunitas belajar. Ya kami juga mengalami hal yang sama di sekolah. Ketika di dalam komunitas itu kami menyampaikan berbagai unek-unek di sana, kendala-kendala yang kami hadapi di kelas maupun di sekolah. Tapi nanti di dalam kongres bisa terjawab apa solusi-solusi yang akan kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Bahkan di samping itu nanti akan muncul ide-ide kreatif yang bisa kita terapkan di sekolah. Yang berikut, ya di sana juga terlihat untuk mengatasi masalah tersebut, Bu Nona mempelajari dan mengadopsi praktik baik dari guru-guru lain. Dan ini tadi menjadi hal penting yang kita dapatkan nanti di dalam pembel. Yang terakhir, Bapak Ibu, ya tadi dari apa yang sudah dilakukan Bu Nona, akhirnya membuahkan hasil yang manis. Terlihat pada peserta dirinya sudah timbul, sudah muncul motivasi intrinsik, motivasi dalam diri peserta didik, sehingga hasil belajar anak juga sudah terlihat peningkatan. Nah, mungkin itu yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.